Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masih di peraturan perusahaan. Kita akan bahas tentang itu atau draft peraturan perusahaan. Oke, kalau kemarin kita bahas di dua video itu sampai dengan pasal 5 ya kan. Nah, kita akan melanjutkan dari video pembelajaran kemarin. Di sini ada kewajiban karyawan meliputi tentunya ya, karyawan itu melaporkan setiap data dan perubahan data tentang identitas diri. Jadi kalau ada perubahan diri nih, sampaikan saja. Misalnya ada kenaikan, bukan kenaikan apa namanya, misalnya dia lulus S3 gitu ya, sambil kerja dia sambil kuliah S3. Nah, ketika lulus dia bisa tuh memberikan apa namanya sertifikat atau ijazahnya gitu ya ke perusahaan ataupun hal-hal yang lainnya. Nah itu perubahan di kartu keluarga, perubahan di misal ada perubahan anak, ya perubahan anak apa namanya, perubahan kakak, misal ada penambahan anak dan seterusnya. Bisa seperti itu. Di sini ada status keluarga disusun anggota keluarga selama lambatnya 14 hari kerja setelah tanggal terjadinya perubahan. Misalnya tentang perubahan kakak ya. Nah, di sini juga hadir dalam setiap waktu kerja. Nah, tentunya tepat waktu, ya, berpakaian rapi, ya, menggunakan sepatu yang telah ditentukan oleh perusahaan, membawa dan menggunakan peralatan kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan, mencatat kehadiran pada alat pencatatan. Oke, berikutnya ada kewajiban karyawan melaksanakan pekerjaan dengan baik berdasarkan petunjuk dan arahan serta perintah dari perusahaan. Job desk lah ya acuannya. Di sini menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin serta memperhatikan keselamatan dan keamanan baik terhadap dirinya sendiri, sesama karyawan maupun barang-barang milik perusahaan. Pengamanan ya dalam merawat, bukan merawat aja sih ya, mengamankan pada dasarnya. Inventaris ya, mengamankan inventaris. Bersikap loyal ya, loyal ketika perusahaan itu membutuhkan kapanpun dia always setuju selalu bisa gitu ya. Berkelakuan baik dan ramah baik terhadap sesama karyawan maupun terhadap perusahaan ya. Loyal di sini pun bisa berkelakuan baik terus lagi ramah baik ya, terhadap sesama karyawan. Tapi kalau kapanpun di waktu yang dibutuhkan itu mungkin sesekali aja ya, jangan tiap hari. Mungkin karena memang urgent ya dan hal seterusnya bisa aja seperti itu. Tanda-tanda orang loyal itu apa sih ya? Tanda orang loyal itu pada dasarnya dia betah di kantor lah ya, betah bekerja, terus dia tidak melihat waktu, ya kadang-kadang dia lembur dan seterusnya, ataupun lembur hari. Setelah melaporkan kepada perusahaan setiap kehilangan atau kerusakan barang milik perusahaan yang dipercaya kepada karyawan. Jika ada kerusakan nih yang diberikan, ya disampaikan ya. Menjaga dengan baik uang dan atau barang-barang milik perusahaan ya. Jika diamanatkan untuk untuk pegang barang-barang ya atau uang gitu ya, tentunya milik perusahaan, kita harus bisa menjaganya dan bisa dipercaya lah berdasarkan itu kira-kira. Merahasiakan data, informasi, keterangan dan formula-formula tertentu milik perusahaan yang diketahuinya baik langsung maupun tidak langsung. Nah, ini merahasiakan data-data yang disebar, ya, yang disebar luas gitu. Oke. Nah, ini draft perusahaan ini perusahaan siapa? Ini saya punya saya sendiri gitu, bukan punya perusahaan. Karyawan dilarang. Ini ada larangan karyawan. Ini boleh teman-teman juga dimasukkan ke apa namanya? Ke ini draft ya atau enggak bahasanya adalah buku peraturan perusahaan ya. Untuk karyawan, larangan untuk karyawan pertama ada tanpa izin dari perusahaan ya. Dia membawa, menyimpan dan atau menggunakan barang-barang milik perusahaan. Ini kayaknya udah ya. Sebenarnya ini kayaknya udah juga nih. Saya akan menjelaskan lebih singkat aja ya. Teman-teman kalau mau belajar lebih intens ya di video-video sebelumnya ada tuh. Menerima komisi dari pihak lain ya, ini dilarang. Misalnya ada dana terselubung gitu ya, jangan ya atas pembelian barang atau jasa atas nama perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sekarang nih banyak nih. Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini gitu. Jangan juga ya menerima komisi dari pihak lain. Misal nih sogokan lah itu jangan gitu ya. Atas pembelian barang atau enggak
mendapatkan komisi nih, komisi dari perusahaan lain karena dia membeli barangnya gitu ya. Nah ini, jadi jangan ya. Jadi kita kerja itu, apa namanya, ya bener aja gitu, jangan minta-minta gitu ya, jangan menerima gitu ya. Ketika ada kebayang nggak ketika ada perusahaan yang ingin memberikan, gue kerja sama perusahaan lu gitu ya. Misal kita staff nih atau kita pegawai nih, tenanglah gue kasih persenan per bulannya 50 juta misalnya. Weh, orang-orang udah quits, udah tergiur kan. Ya jangan seperti itu gitu. Atau meminta atau menerima hadiah. Nah, bisa juga meminta atau menerima hadiah, ya jangan ya. Untuk kepentingan pribadi nih, kita bekerja kan harus perusahaan orang nih ya. Kita jangan mengambil keuntungan pribadi nih, itu bahaya juga tuh gitu ya. Itu jangan ya. Gitu meskipun sekecil apapun gitu ya. Atau hadiah tersebut merupakan imbalan langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan tugas perusahaan. Misalnya gini, kita nih ketika kita pembelian barang gitu. Nih buat lo ya ini tipsnya. Ini ada tipnya nih ya. Oh ini buat perusahaan aja gitu ya. Jangan pribadi karena kan ini belinya perusahaan bukan saya gitu kan. Misal contoh seperti itu. Gitu. Kalau dikasih emang nggak apa-apa gitu. Ini buat kamu aja. Perusahaan beda lagi. Perusahaan udah ada persentase di sini. Oh gitu ya sudah. Kan terima kasih gitu ya. Ini bukan bukan dari hasil usaha tapi ini pemberian aja gitu. Baik penerimaan dalam bentuk uang maupun barang fasilitas lainnya. Memiliki usaha menjadi direktur ya. Larang karyawan juga dilarang untuk menjadi atau memiliki usaha ini menjadi direktur, komisaris atau pimpinan perusahaan lain yang ada kaitan dengan bidang usaha perusahaan dan atau bidang usaha yang dapat menimbulkan konflik kepentingan ya, kecuali mendapat izin tertulis dari perusahaan. Ya, jangan juga tuh. Tapi ya kalau nggak tadi ya nggak terjadi konflik ya nggak masalah gitu. Yang penting ya aman-aman aja mungkin gitu ya. Tapi kan di sini kalau kalau terjadi konflik dengan perusahaan itu sendiri ya jangan gitu ya. Jadi you have to do focus to your work gitu ya. Menjual atau memperdagangkan barang-barang siapapun atau mengedarkan permintaan sumbangan, mengedarkan permintaan. Tapi kan ini larangan karyawan kan beda-beda di perusahaan ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat larangan, ya teman-teman silahkan saja dirancang gitu membawa atau menggunakan senjata api tentunya jangan ya. Menyebarluaskan baik secara lisan maupun tulisan gitu ya. Baik secara manual maupun elektronik segala informasi yang dapat menyebabkan atau setidaknya menjurus pada terjadinya tentangan suku, agama, ras, dan antar golongan, termasuk segala informasi yang mengandung muatan pornografi, perjudian, dan perbuatan melanggar hukum. Ya, ini boleh teman-teman untuk apa namanya untuk pembuatan draft atau peraturan perusahaan ini bebas disesuaikan dengan perusahaannya gitu ya. Nah, ini saya buatkan sebagai acuannya saja teman-teman. Oh, untuk peraturan perusahaan itu seperti ini loh bentuknya gitu. Oh, seperti ini loh draftnya gitu. Melakukan kesalahan berat yang meliputi penipuan ya jangan ya. Pemberian keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan, nipu ya. Terus lagi mabuk ya, minum-minum, zat-zat aneh gitu ya, minuman keras ya jangan. Melakukan apa namanya di perusahaan-perusahaan ya. Apa namanya? Oke, ketika kita bahas tentang CPNS ya. Salah satu CPNS itu mengisyaratkan ya para pamar itu tidak merokok dan tidak minum minuman. Nah, itu kan termasuk peraturan perusahaan itu diambilnya dia apa dari peraturan gitu ya. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan perusahaan. Jangan acok itu. Lo mau kerja mau judi gitu ya. Melakukan menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi karyawan lain atau perusahaan. Ya jangan ya. Kalau ada nih mengintimidasi ya teman-teman ya. Kalau intimidasi itu saya rasa the toxic in the apa namanya di perusahaan ya, di company tentunya ya kadang-kadang ada aja tuh ya. Oh lu kalau nggak bener lo ya, awas lo ya. Nah, lah
Malah di ini loh, apa namanya, diancam-ancam, ya jangan. Kalau orang pinter itu santai aja gitu. Kalau lu punya bukti ya videoin dan bisa masuk tuh. Itu pengintimidasian gitu. Artinya ada tekanan di dalamnya. Apa membujuk karyawan lain atau perusahaan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perusahaan. Misalnya aturannya A, dia malah ngelanggar. Nah, jangan dilanggar sengaja. Dibujuk oleh karyawan lain. Mending lu ini ya jangan, bahaya itu, ngaco itu orang. Dengan ceroboh atau segala sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian lagi bagi perusahaan. Terus lagi dengan ceroboh atau sengaja membiarkan karyawan lain atau perusahaan dalam keadaan bahaya. Dengan ceroboh, jangan ceroboh juga itu ya. Ketika bekerja apalagi di dunia apa namanya produksi kan. Oke lah kalau produksinya nggak terlalu berbahaya, tapi kalau berbahaya banget gitu ya, berhubungan dengan mesin kan, mesin itu kan ada mesin pemotongan dan seterusnya, bahaya kan kalau tangan ini. Bahkan waktu itu ada di informasi itu ya, tangannya itu kena gitu ya, dan perusahaan memecat aja, nggak ini nggak apa namanya, nggak nggak apa memberikan memberikan sesuatu atau memecat dengan pihak gitu ya. Itu kan karena ada pekerja di situ, karena seseorang itu kerja di situ dan dia terkena dampak dari kerjaan itu. Ya karena memang entah itu ceroboh atau enggak, karena memang mesinnya yang udah tua atau hal lainnya yang sehingga itu wajib perusahaan itu mengganti atau membiayai gitu loh. Kalau bisa dia sampai sembuh gitu, sampai kembali gitu. Nah itu tanggung jawab, ada perusahaan tanggung jawab seperti itu. Gitu ya. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan. Misalnya ada setiap perusahaan tentunya ada apa namanya, ada rahasia-rahasia tertentu, misal tentang hal kejadian ya. Oh jangan jangan diumbar atau jangan disampaikan kepada luar kayak. Nah, tentang rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan hukum. Nah, kalau kepentingan hukum intinya ya skip aja dah, segala sesuatu itu bodo amat lah. Jangan ngapain sih lu ngomong-ngomongin kayak gitu, misalnya ngomongin apa namanya tentang perusahaan gitu. Jangan gitu. Gitu ya. Melakukan perbuatan lainnya yang diancam dengan pidana. Nah, gimana nih kalau yang ini? Yang tadi itu kepentingan hukum. Nah, kalau disuruh ngebohong ya jangan. Nah, itu kalau lu suruh ngebohong ya mending bocorin aja gitu, jangan juga. Maksudnya gini, kalau bohong itu kan bahaya tuh, artinya perusahaan itu ingin apa namanya, ya bohong itu artinya perusahaan itu ingin terbebas dari jerat hukum. Misal ada kasus hukumnya, lu bohong aja deh gitu ya, supaya kita aman nih gitu ya, karyawan-karyawan ya jangan kayak gitu. Nah itu salah itu perusahaannya gitu gitu ya. Melakukan perbuatan lainnya yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Nah, melakukan perbuatan lainnya yang diancam dengan pidana 5 tahun. Nah, ancaman-ancaman pidana 5 tahun apa aja ya? Contohnya membuat asusila atau ngebully orang atau apapun lah ya. Ya jangan seperti itu. Itu di larangan karyawan. Nah, di sini ada hubungan kerja ya, hubungan pekerjaan, penerimaan karyawan ini prosesnya ya. Penerimaan karyawan dilakukan oleh perusahaan terhadap calon karyawan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, WNI warga negara, terus lagi atau enggak warga negara asing ya, pada saat penerimaan karyawan berusia minimal 18 tahun. Jangan sampai kita mempekerjakan anak-anak yang di bawah umur ya. Itu kena pasal juga gitu. Yang layaknya aja gitu, lulusan ujian atau tes yang dilakukan oleh perusahaan, lulus dia. Kalau nggak lulus ya jangan dimasukin gitu kan. Harus sudah jelas di aturan gitu, jangan sampai banyaknya calo atau banyaknya ini sehingga orang-orang berkompeten itu tidak bisa masuk ke sana. Pertanyaannya tuh perusahaan itu mau maju atau mau bangkrut? Kalau mau bangkrut ya benerin dulu tuh di dalamnya, internalnya, baru rekrut orang. Kalau sistem rekrutnya itu ada duit-duit dan lain seterusnya, maka siap-siap tuh ya gitu. Artinya nggak sehat gitu. Perbedaan dan berjiwa sehat berdasarkan pemeriksaan ya, jadi berbadan sehat ya berdasarkan surat keterangan sehat, terus memenuhi persyaratan jabatan,
memenuhi persyaratan jabatan. Jabatannya mengisyaratkan misalnya berpendidikan S1, terus lagi memiliki keahlian ABCD dan seterusnya lah ya. Nah, biasa teman-teman bisa tuh dicek di video-video sebelumnya. Itu biasanya ada tuh di apa namanya spesifikasi untuk jabatan tertentu. Berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang SKCK ya. Bersedia menaati peraturan perusahaan, ya, menaati aturannya, tidak terikat hubungan kerja dengan perusahaan lain, menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh perusahaan ya. Nah, ini draft-draftnya. Karyawan wajib untuk menjalani masa percobaan selama 3 bulan sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerja. Berikutnya prosedur dan tata cara penerimaan karyawan lebih lanjut ditentukan oleh perusahaan berdasarkan keputusan perusahaan. Nah, ini masa percobaan nih masuk juga ya. Jadi teman-teman juga harus menjelaskan di sini. Setiap karyawan wajib untuk menjalani masa percobaan ya selama 3 bulan tadi. Selama masa percobaan baik perusahaan maupun karyawan berhak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak pada setiap saat tanpa syarat apapun dan tanpa ganti rugi atau kompensasi apapun. Nah, kalau teman-teman ketika ya ini kembali lagi kepada perusahaannya ya. Ini kan aturannya ya. Selama masa percobaan ya si karyawan itu nggak nyaman ya, ada tekanan di dalamnya gitu atau hal lainnya yang menginginkan dirinya untuk keluar dari bekerja di sana gitu ya. Maka ya itu maka itu hak-hak saja gitu. Boleh-boleh saja gitu ya. Gitu. Jangan dipersulit kan gitu. Ya kan itu kan kepada hak asasi manusia gitu ya. Misalnya dia nggak nyaman, oh saya nggak bisa nih kayaknya kerja di sini, ya udah bisa aja seperti itu. Jangan dipaksa-paksain, bahkan oh kalau ini kena sanksi ya, didenda ya sekian ratus juta ya. Itu namanya ini bisa nih dimasukin polisi aja. Dengan dasar apa? Dengan dasar seseorang misalnya ada tekanan atau saya nggak nyaman atau saya nggak bisa bekerja di situ. Misal contoh seperti itu ya. Tapi ya seseorang itu ditekankan kontraknya itu selama 3 bulan tadi eh, apa namanya apa namanya tidak apa namanya tuh tidak betah lah ya dan akhirnya dia pengen keluar. Nah, dan perusahaan mengikat kan tadi dengan masa percobaan dan seterusnya. Nah, kalau dia nggak betah untuk kerjanya di situ dan dia nggak bisa gimana? Dan membahayakan dirinya dan perusahaan juga bagaimana kan gitu. Nah, di sini otak-otak kita harus berjalan gitu. Nah, begitu ya tentang masa percobaan. Selama masa percobaan, perusahaan berhak untuk melakukan pengawasan dan penilaian. Nah, iya, ada orang masuk ya harus dinilai, harus dicek gitu. Jangan hanya didiamin aja. Berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian terhadap karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tadi ya. Perusahaan berhak untuk melakukan evaluasi masa percobaan dengan ketentuan sebagai berikut ya. Karyawan masa percobaan yang lulus evaluasi masa percobaan akan diangkat menjadi karyawan tetap. Ketika dari masa percobaan itu sudah selesai, maka bisa diangkat menjadi karyawan tetap tergantung perusahaannya oleh perusahaan berdasarkan keputusan perusahaan ataupun dikontrak lagi ataupun ditambah lagi 6 bulan atau sampai setahun ataupun berapa. Nah, itu konsepnya diatur oleh perusahaan ya. Karyawan masa percobaan yang tidak lulus evaluasi masa percobaan akan dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Nah, jabatan dan golongan karyawan. Di sini ada apa aja dalam menjalankan kegiatan usahanya ya. Nah, di sini ada beberapa golongan, ada staff, penyelia, supervisor, penyelia itu, manajer ya yang lebih tinggi dan manajer umum, general manager yang lebih tinggi ya. Nah, di sini gajinya. Perusahaan membagi golongan karyawan atas 7 golongan dan setiap golongan terbagi dalam sub-sub golongan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini ada golongan ya, golongan 1, 1A, 1B, 1 dan 1F lah banyak nih ya. Ada golongan itu 1, 2, 3 dan sampai 7 ya. Nah, syarat dan ketentuan mengenai struktur organisasi manajemen perusahaan jabatan karyawan dan golongan karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 pasal ini akan ditentukan oleh
Lanjut oleh perusahaan berdasarkan keputusan perusahaan. Ini berdasarkan keputusan ya tentang golongan-golongan begini. Misal nih untuk golongan satu nih, misal 1A ini misal dia anak SD gitu ya. Anak TK juga boleh deh saya masukin anak TK gitu ya. Golongan satu itu anak TK, gajinya itu 10 juta misalnya. Tunjangannya itu 5 juta, jadi 15 juta kan. Terus lagi golongan 2-nya anak SD, misal contoh ya. Bisa aja sih hal lain ya. Terus ini tergantung jabatan juga ya. Misal nih golongan 2-nya itu anak SD, dibuktikan dengan ijazah gitu ya. Terus lagi dia punya ijazah, masa kerja, ya masa kerjanya nanti lagi. Misal golongan 2 ini dia lulusan SD misalnya. Lulusan SD itu gajinya 40 juta misalnya. Terus lagi tunjangannya 10 juta misalnya. Terus ini contoh terus lagi di akhir lah ya. Ini SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Anggap aja seperti itu. Nah, untuk S3-nya di sini, misalnya gajinya 50 juta, ya, 50 juta, itu 100 juta lah ya. Terus tunjangannya 50 juta, jadi 150. Terus ada lagi dan seterusnya kayak bengek gitu ya. Nah, itu disesuaikan. Nah, ini contoh kan ya. Ini kita cuman beranggapkan aja gitu ya. Pasal 10 tentang promosi dan demosi. Nah, jadi ini tuh penting, ini menjadi penting ketika apa? Ketika seseorang itu memiliki potensi, ya. Ketika potensinya bagus ya, dia bisa ini itu dan seterusnya gitu ya. Itu harus dikembangkan gitu, dipromosikan, demosikan atau bahkan ya dikuliahkan di situ. Ya jangan sampai ya perusahaan ini mau kemana gitu arahnya, terserah gitu. Jadi perusahaan itu harus pinter-pinter juga, bukan perusahaannya tapi orangnya gitu. Ya. Promosi dan demosi. Perusahaan berhak untuk melakukan penempatan karyawan untuk pertama kalinya berdasarkan jabatan dan golongan. Tadi ya, oh dia nih masuknya golongan A, dia udah dia posisinya di B misalnya. Ya udah pas saat pertama kali bekerja gitu ya. Perusahaan berhak untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap prestasi kerja karyawan selama melakukan pekerjaan setiap 1 tahun sekali dengan ketentuan perusahaan akan memberikan prioritas kesempatan kepada karyawan untuk menempati jabatan. Nah, ini namanya perusahaan sehat biasanya begitu. Perusahaan akan memberikan prioritas kepada karyawan untuk menempati jabatan-jabatan atau golongan yang lebih rendah dalam hal berdasarkan penilaian dan evaluasi terhadap prestasi kerja karyawan. Tidak memenuhi persyaratan ya tentukan atau demosi. Misalnya, waduh ini kayaknya nggak bisa kerja nih. Ya udah demosi aja deh, pindahin deh ke bawah gitu. Gitu. Selain berdasarkan penilaian, evaluasi terhadap prestasi kerja karyawan, promosi dan demosi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, pasal ini juga dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan dalam kompetensi karyawan. Tentang upah juga, tunjangan dan fasilitas karyawan yang mengalami promosi atau demosi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, pasal ini akan tentukan dengan jabatan dan golongan golongan barunya, gitu ya. Oke deh. Saya rasa cukup ya teman-teman ya. Nah, ini pemindahan karyawan ya. Misal tadi perusahaan berhak untuk melakukan penempatan karyawan untuk pertama kalinya. Terus lagi tentang waktu kerja dan kerja lembur ya. Di sini juga nih dijelasin tentang lembur ya. Teman-teman, saya nggak begitu detail ya menjelaskannya ya karena banyak sekali nih sampai beberapa page teman-teman, sampai beberapa halaman, sampai 34 halaman saking banyaknya. Ini saya juga bagi beberapa video ya untuk persingkat ya di pembelajaran. Uh, di sini waktu kerja dan kerja lembur. Di sini waktu kerja dalam satu bulan berlangsung mulai tanggal pertama sampai dengan tanggal terakhir bulan berjalan. 1 sampai 30 atau 31 ya. Sesuai dengan kalender ya. Waktu kerja dalam 1 minggu ditentukan sebagai berikut. Yang pertama jumlah jam kerja sebanyak 40 jam. Waktu kerja dalam 1 minggu ditentukan sebanyak jumlah hari kerja sebanyak 5 hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. 1 minggu libur. Waktu kerja dalam 1 hari adalah sebanyak 8 jam. Oke, saya akan buat video tentang bab 5 aja gitu ya. Nanti di video berikutnya ya. Karena memang waktu kita udah panjang begini. Oke, teman-teman, baik, terima kasih. Nanti teman-teman kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Demikian, terima kasih.